Bidan terampil. Kompetensi umum. 1. Seorang bidan terampil sedang menjelaskan prinsip informed choice kepada pasien. Manakah dari berikut yang bukan merupakan prinsip informed choice dalam pelayanan kebidanan? A. Memberikan informasi yang lengkap. B. Menghormati keputusan pasien. C. Memaksa pasien untuk memilih opsi tertentu. D. Menjamin kerahasiaan informasi. E. Memberikan waktu yang cukup untuk berpikir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip informed choice menekankan pada pemberian informasi yang lengkap, menghormati keputusan pasien, menjamin kerahasiaan, dan memberikan waktu yang cukup untuk berpikir. Memaksa pasien untuk memilih opsi tertentu bertentangan dengan prinsip ini. 2. Bidan Sari menghadapi kasus ibu hamil yang menolak pemeriksaan USG. Tindakan yang paling tepat dalam penerapan informed choice adalah A. Memaksa ibu untuk melakukan USG. B. Menjelaskan manfaat dan risiko tidak melakukan USG. C. Mengabaikan keputusan ibu. D. Melaporkan ibu ke pihak berwenang. E. Menghentikan pelayanan kebidanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam penerapan informed choice, bidan harus menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap tindakan, termasuk jika pasien menolak tindakan tersebut. Ini memungkinkan pasien membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. 3. Dalam prosedur memperoleh informed consent, tahapan yang harus dilakukan oleh bidan Rina sebelum meminta tanda tangan pasien adalah A. Langsung meminta tanda tangan. B. Menjelaskan prosedur secara singkat. C. Memberikan informasi lengkap dan memastikan pemahaman pasien. D. Memberi formulir tanpa penjelasan. E. Meminta keluarga untuk menandatangani. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prosedur yang benar dalam memperoleh informed consent adalah memberikan informasi lengkap tentang tindakan yang akan dilakukan, memastikan pemahaman pasien, dan baru kemudian meminta persetujuan. 4. Bidan Lina akan melakukan episiotomi pada pasien bersalin. Dalam penerapan informed consent, informasi yang tidak perlu disampaikan adalah A. Tujuan tindakan. B. Risiko tindakan. C. Alternatif tindakan. D. Prognosis jika tidak dilakukan tindakan. E. Pengalaman pribadi bidan dalam melakukan tindakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam penerapan informed consent, bidan harus menyampaikan informasi objektif terkait tindakan, bukan pengalaman pribadi. Informasi yang perlu disampaikan meliputi tujuan, risiko, alternatif, dan prognosis tindakan. 5. Bidan Dina sedang menerapkan prinsip pencegahan infeksi. Manakah dari berikut yang bukan merupakan prinsip pencegahan infeksi dalam pelayanan kebidanan? A. Cuci tangan. B. Penggunaan alat pelindung diri. C. Penggunaan teknik aseptik. D. Pengelolaan limbah yang tepat. E. Penggunaan antibiotik profilaksis rutin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan antibiotik profilaksis rutin bukan merupakan prinsip pencegahan infeksi dalam pelayanan kebidanan. Prinsip-prinsip yang benar meliputi cuci tangan, penggunaan APD, teknik aseptik, dan pengelolaan limbah yang tepat. 6. Dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan infeksi, urutan yang benar dalam mencuci tangan menurut WHO yang harus dilakukan bidan Eka adalah A. Telapak, punggung tangan, sela jari, kuku, ibu jari, pergelangan. B. Telapak, sela jari, punggung tangan, kuku, ibu jari,
pergelangan. C. Telapak, sela jari, ibu jari, kuku, punggung tangan, pergelangan. D. Telapak, punggung tangan, ibu jari, sela jari, kuku, pergelangan. E. Telapak, ibu jari, sela jari, punggung tangan, kuku, pergelangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan mencuci tangan yang benar menurut WHO adalah telapak, sela jari, punggung tangan, kuku, ibu jari, dan terakhir pergelangan tangan. 7. Bidan Fani menerapkan prinsip pengendalian infeksi di kliniknya. Manakah dari berikut yang bukan termasuk prinsip pengendalian infeksi? A. Sterilisasi alat. B. Desinfeksi tingkat tinggi. B. Dekontaminasi. D. Pembersihan. E. Penggunaan alat sekali pakai berulang kali. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan alat sekali pakai berulang kali bertentangan dengan prinsip pengendalian infeksi. Prinsip yang benar meliputi sterilisasi, desinfeksi tingkat tinggi, dekontaminasi, dan pembersihan. 8. Dalam penerapan pengendalian infeksi di puskesmas, Bidan Gita menemukan kekurangan APD. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan dan tetap bekerja tanpa APD. B. Menolak memberikan pelayanan. C. Melaporkan ke kepala puskesmas dan mencari solusi alternatif. D. Membeli APD sendiri tanpa melaporkan. E. Menggunakan APD bekas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang tepat adalah melaporkan ke kepala puskesmas dan bersama-sama mencari solusi alternatif untuk memastikan ketersediaan APD demi keamanan petugas dan pasien. 9. Bidan Hani akan melakukan pemeriksaan darah pada ibu hamil. Jenis pemeriksaan darah yang tidak rutin dilakukan pada ibu hamil adalah A. Hemoglobin. B. Golongan darah dan resus. C. HIV. D. Malaria. E. Enzim jantung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksaan enzim jantung tidak termasuk dalam pemeriksaan darah rutin pada ibu hamil. Pemeriksaan rutin meliputi hemoglobin, golongan darah dan resus, HIV, dan malaria di daerah endemis. 10. Bidan Ira menginterpretasikan hasil pemeriksaan darah ibu hamil dengan kadar hemoglobin 9 gram del. Interpretasi yang tepat adalah A. Normal. B. Anemia ringan. C. Anemia sedang. D. Anemia berat. E. Polisitemia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar hemoglobin 9 gram del pada ibu hamil termasuk dalam kategori anemia sedang. Anemia ringan, 10-10,9 gram del, sedang, 7-9,9 gram del, berat, kurang dari 7 gram del. 11. Bidan Juna melakukan pemeriksaan urin pada ibu hamil trimester pertama. Jenis pemeriksaan urin yang tidak rutin dilakukan adalah A. Protein. B. Glukosa. C. Bakteri. D. Leukosit. E. Bilirubin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksaan bilirubin dalam urin tidak termasuk dalam pemeriksaan rutin pada ibu hamil. Pemeriksaan rutin meliputi protein, glukosa, bakteri, dan leukosit. 12. Bidan Kiki menginterpretasikan hasil pemeriksaan urin ibu hamil yang menunjukkan adanya protein plus 1. Interpretasi yang tepat adalah A. Normal. B. Kemungkinan infeksi saluran kemih. C.
Kemungkinan preeklamsia. D. Kemungkinan diabetes gestasional. E. Kemungkinan penyakit ginjal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa adanya protein plus 1 dalam urin ibu hamil dapat mengindikasikan kemungkinan preeklamsia, terutama jika disertai dengan tekanan darah tinggi. 13. Bidan 5 melakukan penilaian status nutrisi pada ibu hamil. Indikator yang tidak digunakan dalam penilaian status nutrisi ibu hamil adalah A. Indeks massa tubuh atau IMT. B. Lingkar lengan atas atau lila. C. Kenaikan berat badan. D. Kadar hemoglobin. E. Tekanan darah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan darah bukan merupakan indikator langsung untuk menilai status nutrisi ibu hamil. IMT, lila, kenaikan berat badan, dan kadar hemoglobin adalah indikator yang digunakan. 14. Bidan Mira menerapkan prinsip rehidrasi oral pada ibu nifas dengan diare. Komposisi larutan rehidrasi oral yang tepat menurut WHO adalah A. Gula 20 gram, garam 3,5 gram, air 1 L. B. Gula 40 gram, garam 3,5 gram, air 1 L. C. Gula 13,5 gram, garam 2,6 gram, air 1 L. D. Gula 20 gram, garam 2,6 gram, air 1 L. E. Gula 40 gram, garam 2,6 gram, air 1 L. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komposisi larutan rehidrasi oral yang tepat menurut WHO adalah gula 40 gram, garam 3,5 gram, dalam 1 liter air. 15. Bidan Nana melakukan penilaian oksigenasi pada ibu bersalin. Tanda yang bukan indikator oksigenasi yang baik adalah A. Frekuensi pernapasan 16-20 kali menit. B. Saturasi oksigen lebih besar dari 95%. C. Tidak ada sianosis. D. Tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan. E. Tekanan darah 140/90 mm raksa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan darah 140/90 mm raksa bukan merupakan indikator langsung oksigenasi yang baik. Indikator oksigenasi yang baik meliputi frekuensi pernapasan normal, saturasi oksigen lebih besar dari 95%, tidak ada sianosis, dan tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan.